Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 427 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Senin 21 Februari 2022 dari kitab Hosea pasal 14 ayat 3 mengatakan, bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, Akkahataima para tetehok kamu lahomulak tu Jehoba, dok hamu matu ibana. Sai marpamuati marohamida hajahaton nami sudena sai jalo mana dengganon asahu gararhon hami akajong gini bibir nami bahen pelean tuho. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, hal yang paling dirindukan oleh orang hukuman karena kesalahannya ialah pengampunan. Karena sejatinya pengampunan itu ialah pemulihan kembali hubungan personal yang telah putus. Namun, seseorang tidak begitu saja menerima pengampunan karena hanya meminta ampun atas kesalahannya, tetapi harus ditunjukkan pula rasa bersalah dan adanya keputusan untuk bertobat, untuk tidak kembali ke kesalahan semula. Hosea adalah nabi yang tampil sesudah Nabi Amos. Ia menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang di Israel, kerajaan utara. Pada masa yang sulit, pesan itu disampaikan sebelum kerajaan itu jatuh pada tahun 721 sebelum Masehi. Ia sangat prihatin memikirkan keadaan Israel, terutama karena mereka menyembah berhala dan tidak setia kepada Tuhan. Dengan terus terang, Hosea menggambarkan ketidaksetiaan Israel itu berdasarkan keadaan rumah tangganya sendiri yang hancur karena ketidaksetiaan istrinya. Sebagaimana Gomer istrinya tidak setia kepadanya, begitu pula umat Allah tidak setia kepada Tuhannya. Karena perbuatan itu Israel dihukum. Sekalipun demikian, kasih Tuhan kepada umatnya tidak akan hilang. Ia akan menerima mereka kembali dan memperbaiki hubungan mereka dengan Tuhan. Hosea mengajak segenap umat Israel dengan berkata, bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya,
Ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Hosea pasal 14 ayat 1-2. Sejatinya pertobatan Israel tidak dengan sendirinya menyebabkan pemulihan hubungan dengan Allah terjadi. Sebab pemulihan hubungan itu adalah hak Allah, dan Allah yang berinisiatif memperdamaikan dirinya dengan umat berdosa itu. Pertobatan dan penyesalan atas dosa ialah kewajiban umat. Pertobatan dan penyesalan untuk pemulihan hubungan umat Israel dengan Allah bukanlah dengan persyaratan membawa hewan kurban atau persembahan lainnya, melainkan dengan kata-kata penyesalan yang dalam dan penuh dengan kesedihan. Permohonan pengampunan harus ditunjukkan dengan tekad dalam hati untuk tidak kembali ke kesalahan semula. Mengakui semua kesalahan dengan penuh rendah hati serta berjanji dan bertekad tidak lagi melakukan penyimpangan-penyimpangan yang pernah dilakukan seperti menyembah berhala dan berhenti bersandar pada kekuatan bangsa-bangsa lain serta berhenti menindas orang lemah. Saudara-saudara, panggilan pertobatan ini tidak hanya berlaku bagi bangsa Israel, tetapi juga kepada kita, kepada setiap umat Allah. Oleh karena itu, seruan pertobatan harus terus-menerus didengungkan untuk memanggil manusia yang cenderung lengah dan gampang tergelincir terjatuh pada pelanggaran-pelanggaran kehendak Allah. Di sisi lain, pertobatan dengan penuh penyesalan harus menjadi bagian dari hidup setiap umat Allah. Jalan-jalan kita makin hari harus makin menuju jalan Allah. Satu persatu melakukan dosa, kita hapuskan. Satu persatu karakter buruk menghilang. Dan hari demi hari semakin dibaharui menuju hidup dalam kehendak Allah. Dalam diri Yesus Kristus sejatinya hubungan Allah yang kudus dengan kita yang hina dina telah dipulihkan. Oleh karena itu penyesalan ditunjukkan dengan pengakuan dengan rendah hati dan dengan pertobatan. Dan pengampunan Allah memampukan kita melihat kasih-Nya. Dan pengampunan Allah memampukan kita membenahi diri. Dan hari demi hari mampu mengucap syukur dan memberikan korban syukuran kepada Allah. Saudara-saudara, hanya orang yang diampuni, hanya orang yang dipulihkanlah yang mampu mengucap syukur dan memberikan korban syukuran. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Berilah kami hati dan jiwa yang mau menyesali dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Kiranya Roh Kudus turun atas kami untuk menuntun dan melatih kami untuk dalam keadaan apapun tetap menjaga kekudusan hidup kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 427 ayat 1. Sujud tinggal
Marilah kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.